Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yunit Hidayah, mahasiswa dari LPTK Universitas Negeri Manado. Untuk memenuhi tugas peer teaching PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, mari ikuti kegiatan saya pada pagi hari ini. Siap ya. Selamat masuk. Ya. Ada semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita ke pelajaran, silakan ketua kelas memimpin untuk disiapkan kelasnya dan berdoa. Silakan. Siap berdiri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bu. Duduk kembali. Silakan duduk. Setelah kegiatan tadi sudah berdoa, sekarang mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional. Tadi sudah berdoa ya, silakan dipimpin Mbak Muna. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Tentang Pancasila. Maju, 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 ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, rakyat proklamasi, setiap patuhmu, Pancasila bersama saya, rakyat hadir makmur sentosa, berdiri bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Muna. Mbak Muna yo. Ya. Nah, pada pagi hari ini Bu Yunit akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Kemarin itu masih ada 2 anak yang sakit. Coba sekarang saya absen. Yang pertama Agung Eko Purnama, masuk? Masuk. Oh iya, ada yang terlambat ini? Ayo masuk. Masuk dulu sini, ayo. Ya, perkenalkan diri dulu. Oh iya, terima kasih sudah datang. Perkenalkan diri dulu, silahkan. Iya, duduk. Saya lanjutkan yang kedua, yaitu Mbak Dita Kristiana. Oke, sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke,
selanjutnya Mas Jarod Jati. Masuk, Bu. Ya, sehat semua ini ya. Terus Sri Hertuti. Masuk, Bu. Siti Munawaro. Masuk, Bu. Terakhir ini Toto Saputra. Hadir, Bu. Ya. Yang terakhir tadi yang hadir namanya siapa? Oh iya, di sini kemarin tidak masuk ya. Iya. Siapa namanya tadi? Wininda ya? Ya. Langsung saja pada pembelajaran di siang hari ini kita akan membahas masalah tadi interaksi antar komponen ekosistem. Sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, setelah kalian mengamati lingkungan, diharapkan peserta didik mampu mengelompokkan mengenai macam-macam interaksi antar komponen ekosistem yang dijumpai dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi secara berkelompok, peserta didik mampu mengkomunikasikan contoh macam-macam interaksi biotik berdasarkan gambar atau lingkungan yang dituangkan dalam media poster nantinya. Bisa kita akan belajar bersama-sama membuat poster dalam aplikasi Canva. Kemudian yang ketiga atau tujuan yang terakhir yaitu setelah kalian melakukan kajian literatur, peserta didik mampu mendesain kegiatan untuk memanfaatkan berbagai macam interaksi antar komponen ekosistem dan dituangkan dalam LKPD. Langsung saja dari kegiatan pembelajaran nanti proses penilaiannya apabila kalian itu nanti nilainya di atas KKM, KKM-nya berapa? 70 ya, KKM-nya 70. Apabila nanti kalian masuk nilainya di atas 70 maka mengikuti pengayaan. Bagi yang di belakang di bawahnya 70 mengikuti remi. Kemarin kamu 70 tapi saya remi dia. Ya, karena kamu pernah sekali nggak masuk di jam saya. Oke, berikutnya. Berikutnya yaitu kita akan saya punya pertanyaan untuk kalian. Nanti pertanyaannya seperti ini. Kalian semua di sini itu satu dengan yang lain kira-kira saling membutuhkan atau tidak? Ya. Contohnya Pak Toto, Mas Toto, ya membutuhkan bangunan ya. Dalam hal apa kira-kira? Semuanya, Bu. Oh iya. Ada ya. Ya, betul. Yang kedua, di satu kelas ini pasti kalian itu saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Kira-kira itu kalau dinamakan atau disebut apa? Seperti itu. Lomba, Bu. Kalian kan kalian saling itu ya, saling pengen menjadi yang terbaik, saling bersaing. Kalau bersaing itu namanya berkompetisi, ya betul. Nah, sekarang kalau Bu Yuni, kalian saya ajak jalan-jalan, terus melihat ada yang di rumahnya punya pohon anggrek, Ya. ya, di depan rumah ya, di depan rumahnya Mbak Tuti ini ada pohon anggrek. Pohon anggrek ini nempel biasanya, ya, nempelnya di pohon inangnya ya. Enggak masih di sepatu. Oh, katanya di sepatu ya. Oke. Nah, kira-kira anggrek ini kok bisa nempel di sepatu ya tadi ya? Kok bisa hidup itu kenapa dia? Di dalamnya itu tak kasih air. Terus baru tak kasih bunga dari. Iya. Mungkin makanannya itu dari air. Enggak makan nasi ya? Enggak. Jadi di dalam pertumbuhan anggrek ternyata dia itu tidak mengambil nutrisi atau makanan dari inangnya ya. Dia tidak mengambil nutrisi atau inang itu contohnya kalau ibunya kayaknya. Contohnya kayak gini, kalau Inang kotor berarti ibu kotor ya? iya betul. Berikutnya langsung saja. Nanti kalian akan saya bagi menjadi berapa?
dua kelompok saja Bu. Dua-dua Bu, saya pasangan sama. Langsung dua kelompok ya, ini tiga-tiga ya. Nanti saya bagi menjadi dua kelompok. Ini saya bagi sesuai dengan arahan saya. Dua jenis kelamin. Dan jenisnya beda. Kita pilih berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Tadi Bu Yuni sebelum pembelajaran kan sudah memberi kalian link Google Form untuk mengisi angket diagnostik. Kira-kira kalian itu masuk yang auditoris atau kinestetik atau visual. Sudah saya kelompokkan sendiri-sendiri. Baca Bu. Sekarang saya kasih pengantar sedikit ya, biar kalian lebih mantap nanti bekerjanya. Yang pertama yaitu mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem itu di dalamnya nanti ada beberapa. Yang pertama tadi sudah kalian sebutkan yaitu kompetisi ya, saling berkompetisi. Kompetisi ini adalah gunanya untuk apa kira-kira berkompetisi? Mereka berkompetisi untuk apa? Kalau makhluk hidup? Untuk makan Bu. Yang pertama untuk keberlangsungan hidup. Yang kedua Dari sumber makan. untuk mendapatkan wilayah kekuasaan. Nah, contohnya singa jantan dengan singa jantan yang lain saling beradu itu untuk mendapatkan wilayah kekuasaan. Yang ketiga, kira-kira apa? Untuk mendapatkan pasangan Bu. Ya betul. Jadi ternyata pinter ya. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Tuti, yang namanya interaksi tadi, kompetisi itu contohnya untuk mendapatkan pasangan. Satu lagi loh, siapa yang bisa? Tunjuk jari. Ya berani. Ayo, lebih aktif dong. Apa nih? Pikir Bu. Oh mikir ya. Tak kasih clue-nya satu untuk melestarikan keturunan. Ya, melestarikan keturunan. Kalau kamu kalah, ya, misalnya keluarga ini kalah, misalnya Dikubur dan Bu. malah keturunannya akan punah. Nah, itu 4 ya. Kemudian kita masuk nanti ke predasi. Kemudian lagi simbiosis. Simbiosis yang pertama itu mutualisme. Simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan. Contohnya Pak Mas Toto sama Mbak Muna. Kemudian Mas Jarod sama Mbak Dita. Misalnya kalau Mbak Tuti misalnya sama Ninda ya, sama Mbak Ninda. Nah, di sini saling menguntungkan. Kemudian yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Kira-kira simbiosis komensalisme ada yang sudah tahu ini pelajaran SMP? Komensalisme itu artinya sepertinya gitu. Komensalisme itu pelengkap ya. Melengkapi. Kurang tepat. Sudah bagus, tapi masih belum sempurna. Ya, silakan ada yang mau menambahkan? Sudah bagus tapi belum sempurna. Yes, yang mau menambahkan? Sedikit lagi ya, sedikit. Ya. Saya ini terakhir. Ayo, kalau lupa contohnya aja. Ada yang tahu contohnya simbiosis komensalisme? Contohnya? Itu tadi bunga anggrek. Iya. Contohnya itu adalah bunga anggrek dengan inangnya. Tadi yang sudah diomongkan ini dan dijawab oleh Mbak Tuti. Nah, di sini simbiosis komensalisme itu adalah simbiosis atau hubungan antar dua individu yang berbeda jenis, di mana yang satu untung, yang lain tidak merasa dirugikan. Contohnya bagaimana Mas Toto? Tadi Bu. Bunga anggrek. Ya kan? Contohnya ya. Berikutnya, ini sudah selesai materinya. Sekarang tadi sudah saya singgung sedikit-sedikit.
Apalagi? Parasitisme. Ada masih banyak. Sebenarnya masih banyak, ada simbiosis, amensalisme, ini yang terbaru. Amensalisme. Iya, Kali baru ini kita belajar dua saja ya. baru ini contohnya itu pinus dengan rumput. Kalau tumbuhnya daun tumbuh pohon pinus tidak akan tumbuh rumput di bawahnya. Nah, iya, makanya Itu dari tahun berapa? dari tahun berapa? Iya. Maksudnya Ini amensalisme. oh iya, ini sudah dari dulu tapi belum diberi nama amensalisme. Dulu diberi nama alelopati, tapi ternyata alelopati itu adalah zatnya yang dikeluarkan pohon pinus itu sehingga di tanaman yang ada sekitarnya itu mati. Nah, seperti gulma itu loh, gulma dengan padi. Kalau gulmanya udah banyak, padinya pasti akan mati. Nah, berikutnya kita akan membentuk kelompok ya. Kelompoknya tadi dari satu kelas ini diambil 2 kelompok yang sudah dibuat dari Bu Yuni tadi sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kemudian dalam satu kelompok jumlahnya 3, sudah berkelompok. Nanti kita akan membahas Berkelompok, Bu. mengenai 2 masalah. Kelompok 1 kelompoknya Mas Toto. Nanti anggotanya ini sama Mbak Tutik dan Mbak Muna ya. Asik. Dan yang kedua kelompoknya Mas Jarot. Nanti anggotanya Mbak Dita sama Mbak Fiska. Nah, yang pertama saya kasih masalah ya kamu ya. Itu masalah kamu penelitian sendiri. Ya, saya kasih masalah. Masalahnya ini gampang Pak Mas. Nah, masalahnya di sini. Nah, masalahnya mengapa ayam jantan saling bertarung apabila bertemu? Yang kedua, kelompok kedua, ini cukup gampang sekali. Kenapa tanaman kacang-kacangan itu tidak perlu dipupuk? Masalahnya itu aja. Udah itu KBB-nya udah ada ya. Jangan berkelompok, diskusi dulu. Nah, ada kesulitan langsung tanya sama ini. Ada kesulitan? Oh, Izin ke iya. kamar mandi ya. Ya. Ya, geser. Iya. Ada kesulitan? Tidak, Bu. Sudah, tinggal kau. Enggak usah diapa-apakan. Nanti yang belum. Ibu, bab berikutnya. Asma. Oh ya, udah dapat 1. Ini kompetisi. Oh. Kompetisi lah. Kita menciptakan ini loh, biar mereka berkompetisi untuk desa itu biasanya game halo hama itu kira-kira gimana? Oh ya, ayam ini. Kasih solusi nanti gunanya solusi kamu itu nanti apa? Oh, Nah, gitu. oke. Ya. Contohnya tadi, misalnya ini loh simbiosis seperti tadi toh. Dualisme. Kita memanfaatkan burung hantu agar tikus itu tidak ada di sawah. Nah ini berarti manfaatnya kira-kira apa? Dapatnya. Kok ada kompetisi itu kita manfaatkan di desa itu di wilayah kita itu biar seperti apa? Biar menangan, Bu. Oh, enggak dong. Ayo disimpulkan, dicari literasinya kayak apa. Oke. Berapa menit, Bu? Berapa menit ini kesepakatan? 30 menit, Bu. Ya udah, 30 menit ya. Sudah selesai ya semua ya? Oke. Karena kalian sudah selesai mencari dan membuat solusi dari permasalahan yang kamu dapatkan tadi, nanti kita bersama-sama presentasi ya. Satu aja siapa? Ya, Bu. Sing kalau ini nanti dimanfaatkan untuk itu
tanamnya kacang-kacangan untuk di sawah untuk menghasilkan pupuk dan sawahnya itu nggak perlu ininya hasilnya kayak gitu aja ya kacang-kacangan itu menghasilkan pupuk kan kacang-kacangan nggak perlu akarnya udah ada itunya loh sebelum itu ya Siapa bu? Bapak siapa bu? Bapak siapa bu? Ya, bentar. Bapak saya. Sudah dapat itu. Hah? Sudah itu. Kalau kompetisi dan sawah itu saling berkompetisi, jadi tikus dilawankan sama Gitu. untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya itu Pak. Terus sama ini tikus kucing juga harus di sawah kebuli. Itu iki. Maksudnya jadi kita itu menggalakkan itu loh buruh hantu yang ada di sawah-sawah itu Pak kayak gitu ilang enggak? Ya, karena buruh hantu di sawah sehingga tikus tidak berani sawah. Terus ya, udah ya, presentasi akan dibawakan dari kelompok 1. Kelompok apa ini namanya? Bapak ayam bu. Ya, kelompok ayam. Kelompok ayam. Silakan mempresentasikan hasilnya dengan baik ya. Ya, terima kasih Bu Yunit. Ya, sama-sama. Saya akan perkenalkan nama saya Toto Saputro, saya kelompok ayam, ya kelompok ayam. Ada Mbak Muna sama Mbak Tuti. Mbak Tuti dari sini. Ya. Presentasi hasil kelompok kami yang pertama adalah mengenai mengapa ayam jalan, ya, ketika saling bertemu itu bertengkar. Ini logikanya sama seperti ketika kita ya tadi maknanya adalah ekosistem. Ketika di sawah itu kan ada banyak tikus, ya, tikus itu bergerombol semuanya. Jadi ide saya, jadi solusinya untuk masyarakat itu hilang dari petani, ya petani itu yang pertama bisa saja kita mendatangkan atau memakai hewan lain sebagai contoh burung hantu. Nah kita fasilitasi buat rumah, bukan hanya kita saja ya buat rumah, tapi burung hantu juga buatkan rumah. Ya hewan yang lain juga ada. Itu lebih apa ya namanya lebih agresif ya, tapi berbahaya juga. Tapi kalau tidak hewan berbisa boleh, tapi yang namanya burung hantu lah tidak membahayakan. Kalau burung hantu kita bikin kotak di rumah kecil supaya apa? Bisa memberikan ancaman bagi tikus-tikus. Sekian presentasi dari kelompok ayam. Selanjutnya adalah pertanyaan. Silakan kelompok apa tadi? Singa tidur. Kalau ingin bertanya. Apa? Silakan. Satu pertanyaan. Hanya ya Pak. Pak Mas. Hanya ya Mas. Ya. Manfaat dari interaksi antar ayam dan Mas yang saling berkompetisi. Nah, saya diskusikan dulu ya. Ya. Nah, hasil diskusi dari kelompok kami menemukan bahwa kenapa tadi ayam itu berkompetisi, ya. Jawaban dari kelompok kami adalah para petani itu memanfaatkan berkompetisi itu, ya, itu meningkatkan hasil pertanian mereka. Karena di sawah sendiri itu kan banyak tikus dan hewan-hewan yang merusak tanaman mereka. Jadi para petani di sini berlomba-lomba untuk meningkatkan hasil panen. Antara apa tadi burung hantu, ya. Para petani membuat rumah untuk burung hantu sehingga hewan-hewan yang merusak tanaman mereka menjadi hilang dan tidak ada sama sekali. Sekian. Bagaimana pendapatnya? Bisa diterima atau tidak? Terima kasih. Ya. Presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
ini? Kelompok kacang. Silakan kelompok kacang. Rizka kamu ayo. Aduh kamu. Tanah ayo. Ini kelompok apa ini? Kelompok kacang. Oh, sekali itu. Oh, ya, kelompoknya jadinya namanya apa? Singa tidur. Ya, kelompoknya singa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Dinda Rizka, perwakilan dari kelompok Singa Tidur. Oke. Lu maskernya maskernya dilepas. Ya. Tadi pertanyaannya kenapa tanaman kacang tidak perlu dipupuk gitu? Tanaman kacang biasanya ini ditanam di sela-sela persawahan. Jadi kebanyakan di sawah itu kan ada teras kering. Untuk penambangannya biasanya ditanam di pinggir-pinggirnya itu. Kenapa pupuk itu tidak diperlukan? Biasanya dari karang-karang sendiri sudah mendapatkan pupuk dari akar-akarnya melalui akar-akarnya tersebut. Jadi solusinya untuk masyarakat sebaiknya Untuk masyarakat ya sebaiknya menanam kacang itu lebih efisien dan lebih murah dan untuk mengurangi pemakaian pupuk dan untuk mendapatkan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari kelompok saya. Apabila ada pertanyaan monggo. Mbak, tadi kan penanaman kacang untuk menjadikan tanah ya kan? Ya. Kira-kira gunanya untuk masyarakat itu apa, Mbak? Gunanya untuk masyarakat. Iya, terima kasih. Mohon maaf beri saya waktu untuk berdiskusi dengan kelompok saya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Tadi pertanyaannya gunanya untuk masyarakat. Sebelumnya dijelaskan bahwa kacang-kacangan itu digunakan untuk menjadi alternatif bagi para petani untuk memperoleh pupuk tambahan. Jadi di situ bisa disimpulkan bahwa penggunaannya untuk manfaatnya untuk masyarakat itu bisa untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia karena bisa diperoleh dari akar-akar kacang tanah tersebut. Yang kedua bisa mengurangi kelangkaan pupuk yang sekarang kita lihat bahwa pupuk itu mahalnya minta ampun dan langka. Tidak semua orang bisa mendapatkan pupuk. Sekian presentasi dari bisa diterima, Mas? Sudah, Bu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi hasil presentasi dari kedua kelompok sudah dipaparkan oleh keduanya dan sudah saling bertanya. Sekarang kita menyimpulkan bersama. Semuanya sudah baik semua ya. Di sini tadi kalian sudah mempresentasikan hasil dari kalian tadi. Sekarang dari kelompok ini tadi silakan dibuat poster. Nah, posternya nanti di dalam bentuk Canva ya, ataupun dalam bentuk apapun silakan. Mau poster, mau ditayangkan di Instagram, di web sekolah ataupun apa, berupa itu tadi ya. Manfaat tadi loh. Kira-kira kompetisi itu manfaatnya untuk ini loh. Nah, terus tadi yang tanaman kacang-kacangan. Manfaatnya ini untuk masyarakat desa ternyata kayak gini. Nah, nanti silakan di-upload di YouTube kalian atau bisa di Instagram sebagai status ataupun bisa dijadikan poster lewat Canva. Nanti prosesnya dituangkan di dalam LKPD. Di situ pertama kamu buat itu misalnya Canva pertama yang kamu buat di situ apa, step by stepnya dirinci di situ langkah-langkahnya, kemudian sambil menguploadnya di mana itu diberitahukan di situ. Paham semua? Terima kasih sudah paham semua. Nah, ternyata anak-anak saya di sini pintar semua ya. Nah, kemudian kalian sudah berkelompok, tadi sudah berpresentasi juga. Sekarang saya memberikan
kesempatan untuk kalian. Siapa yang mau bertanya mengenai materi hari ini? Ada yang mau bertanya? Tanya dong, masa nggak ada? Ya. Mas Agung mau tanya. Mas Agung, silakan mau tanya apa Mas Agung? Agung tanya. Oh iya, tadi izin sakit ya? Tapi bentar dengan pacarnya Bu. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada yang mau tanya, sekarang ada yang belum mengerti materi ini? Mas Agung belum mengerti. Ada yang belum mengerti? Apapun dibahas secara singkat saya akan Jawabin tanya Bu. bodoh saya. Oh iya, gini, kita bersama-sama untuk menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini, siang hari ini, biar nanti yang baru datang tadi habis dipanggil kepala sekolah kamu ya? Iya, karena belum masuk beberapa hari. Jadi kamu tidak mengikuti kan? Kita menyimpulkan bersama-sama kegiatan pada pagi hari ini. Tadi yang pertama, kita itu membahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Kemudian kita berkelompok. Setelah berkelompok, tadi dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama tadi membahas mengenai yaitu adanya ayam jantan yang bertemu dan selalu saling berkompetisi. Nah, yang kedua tadi tanaman kacang-kacangan. Nah, ini tadi sudah mendapatkan solusi semua. Kesimpulannya bahwa kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada. Ya udah. Kalau tidak ada, saya bantu untuk menyimpulkan. Pada kegiatan pada hari ini, kita intinya sudah menemukan solusi untuk masyarakat. Ternyata ilmu biologi ini sangat bermanfaat. Yang pertama, itu kita tidak perlu menggunakan menghadirkan semprotan, pupuk kimia dan sebagainya. Ternyata kita itu bisa memanfaatkan interaksi. Nah, interaksi antar komponen ekosistem itu sangat bermanfaat ternyata. Yang pertama tadi untuk mengurangi tikus, katanya kelompok ayam tadi bilang dapat memakai burung hantu. Nah, tidak perlu kalian membuat jebakan listrik yang menyengat orang ya. Salah tangkap malah orang yang disengat ya. Kemudian yang kedua, kelompok kedua kacang-kacangan. Kita karena kelangkaan pupuk pada era sekarang ya sangat sulit, pupuk kimia itu sangat mahal, terus langka. Ada ide dari kelompok kacang, mereka memakai kacang-kacangan, tanaman kacang-kacangan untuk menggantikan pupuk. Mereka menanam di antara sela-sela tanaman yang tidak dapat menghasilkan pupuk. Wah, tepuk tangan kalian semua. Pintar sekali anak saya ya. Nah, sekarang untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran energi yang ada di dalamnya. Nanti materinya Ibu unit share melalui Google Form yang sudah linknya saya bagikan di grup kalian. Oke? Oke. Nah, sekarang untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, sebelumnya biar semangat, breakingnya di belakang ini nggak apa-apa ya? Ini ada cerita sedikit. Tadi sudah belajar ya? Iya, saya sudah belajar. Tadi ada cerita bahwa kalian pernah melihat gajah? Pernah. Gajah itu ukurannya besar. Besar itu segini ya? Iya. Nanti kalau saya bilang besar itu segini. Besar. Terus ada satu makhluk hidup lagi namanya semut. Semut itu ukurannya kecil. Nah, kalian nanti gini. Jadi kalau saya bilang gajah, maka kalian tangannya gimana yuk? Diturunkan, jangan seperti itu. Nah, saya mulai ya sekarang. Gajah. Mulutnya bilang dong.
Nyanyi yuk. Ayo. Sekali, oke. Pada kegiatan sehari ini kita sudah selesai. Waktu sudah menunjukkan pukul 12. Kita akhiri dulu kegiatan pagi siang hari ini. Silahkan perwakilan salah satu untuk memimpin doa penutup. Ya, pakai suara asli. Nah, mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari tetap bermanfaat. Amin. Amin. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sebentar. Apabila ada sampah atau apapun di sekitar kalian, silakan untuk diambil. Nah, jaga kelasnya yang rapi dan yang terakhir selalu jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Hati-hati di jalan. Bye.